terus nanti abis barangnya sampai kita bayar. Yang instan itu yang cepat dapat uang, kadang-kadang biasa mereka cuman janji-janji aja. Buat teman-teman UMKM lebih waspada apabila ada pembeli yang ingin membeli tapi janjinya manis Bayar dan mudah dulu, sekali ya Bu bayar ya. kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast UMKM Bangkit, Cerita dari Utara, bersama kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara. Dengan saya Pangeran sebagai pegawai dari Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara. Podcast ini kita hadirkan untuk membagikan kisah nyata dari para pelaku UMKM yang telah berhasil membangun usahanya hingga berada di titik yang saat ini. Dan harapannya dari podcast ini kita dapat menginspirasi bagi pelaku UMKM lainnya untuk dapat mengembangkan usahanya hingga titik maksimal. Hari ini kita kedatangan narasumber istimewa yaitu Bu Yana. Selamat pagi Bu Yana. Selamat pagi Pak Pangeran. Jadi Bu Yana ini pendiri sekaligus penggerak UMKM CV Livia Nusa Boga ya Bu ya? Iya betul. Nah, beliau ini telah berhasil membangun bisnis kuliner khas Sulawesi Utara dengan sentuhan inovasi yang luar biasa. Silakan Bu Yana. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Yana dari usaha saya Ude Livia Nusa Boga. Kami mengolah olahan dari ikan. Untuk saat ini yang dari 2 produk, sekarang kami telah berinovasi lebih dari 20 produk, Pak. Oh, produknya lumayan banyak juga ya Bu ya. Berarti kan dari 2 tadi awalnya dari ya. Dari 2 awalnya, tapi jadi 20 nih. Ya, berinovasi lebih dari 20. Nah, jadi ini teman-teman beberapa produk dari Livia Abon ya Bu ya. Ya, Abon ini tuna. Yang Abon ya Bu ya, Ya. Abon tuna ya Bu ya. Ini Abon bisa tuna. dijelaskan sedikit Bu, ini produknya kira-kira apa aja nih Bu yang ada di depan kita? Ini yang saya bawa produk-produk yang sudah lengkap ininya ya. Yang lagi diminta sama pasar ekspor ya. Kalau untuk Cina itu sambal cakalang sama tunanya. Kalau yang ini Pak. Yang ini sama? Yang orange. Sama yang orange ya. Yang orange. Cuman kalau untuk lokal sambal roa yang lebih favorit ya sama cakalang fufu rica-rica yang ini. Ini yang lokal. Oh, itu yang disenangi sama orang-orang lokal Manado. Iya, ini yang banyak penjualannya sama sambal roanya. Nah, kalau untuk ekspor sekarang yang kemarin kita MOU itu sambal cakalang sama sambal tuna, Pak. Sambal cakalang sama sambal tuna. Iya. Itu pasarnya kemana Bu? Kemarin kita MOU sama Cina. Dia tertarik sama sambal cakalang dan tuna. Nah, nanti kalau sudah keluar GACC-nya, nah itu mulai kita minta PO. Nah, dia mau datang ke Indonesia untuk ambil videonya proses produksi. Sama kayak mungkin gitu. Itu ya Bu ya, tes langsung di sini ya Bu ya, dan melihat proses produksinya di sini. Iya, dia sih udah coba Pak waktu. Oh, sudah coba. Ya. Sudah sempat coba dan cuman respon dia pasar mau positif ya Bu ya mungkin ya waktu itu. Ya, karena pasar di Cina ternyata ada pasar halal Pak. Jadi ada satu daerah Muslim. Mereka itu emang mencari produk-produk yang sudah sertifikasi halal. Oh iya tadi kita ini juga lupa bahas ya Bu ya. Semua. Ini sudah ada sertifikat halalnya teman-teman. Jadi no worry lagi kalau mau konsumsi sambal cakalang dari Livia. Iya. Nah, kalau abon tuna ini kita lagi tes ya Pak untuk tekstur sama rasanya untuk pasar Eropa. Nah, ini masih tektokan, masih meeting, tapi dia masih coba bawa kemarin, tapi saya belum dapat feedback kembali sih. Semoga di sana tuh suka pasarnya. Iya, karena mungkin di Eropa juga banyak orang Indonesia ya Bu ya. Jadi diaspora. Semoga di sini produk-produk dari Bu Yana sendiri bisa laku di Eropa. Iya. Ya, sekian teman-teman untuk sekilas dari produk Livia Nusa Boga ya Bu ya. Iya, Livia Nusa Boga. Nanti bisa dibeli di mana aja nih Bu? Kalau di Manado, marketplace atau di marketplace ada di Shopee Mall, Livia Official. Kalau di lokal ya ada di toko oleh-oleh, ada di toko retail juga. Banyak ya Bu ya, untuk di Manado udah tersebar ya Bu ya. Sudah. Tidak hanya di satu tempat tapi sudah di beberapa toko. Oh iya. Sekian.
Nah, Bu Yana bisa diceritakan nggak kepada kami bagaimana sih awal mula Ibu tuh mendirikan CV ini dan apa sih inspirasi Ibu untuk membuat produk-produk dari CV Livia Nusa Boga ini sendiri? Awalnya sih Pak itu lebih pertamanya mau bagaimana supaya dapat uang kan, karena saya sebenarnya adalah ibu rumah tangga, tapi mau lebih produktif. Bagaimana sih supaya dapat uang? Tadinya tuh awalnya cuma mau dapat uang aja. Motifnya motif ekonomi ya Bu ya Ekonomi sebelumnya. ya. Tapi setelah lama terjun dan diadakan, maksudnya kita ikut pelatihan-pelatihan, terutama juga dari Bea Cukai. Nah kita semakin menggali dan kita lihat potensi untuk kuliner ini sangat besar gitu Pak. Apalagi pada waktu itu varian dari produk kita tuh belum banyak di Sulawesi Utara. Oh iya Bu, sebelum lanjut lagi saya mau boleh tahu ini kira-kira mulainya ini kapan ya Bu ya? Mulai dari Kita mulai dari 2013. 2013 sudah cukup lama juga ya Bu ya, ada 12 tahun berarti Ya, kurang lebih. Kurang lebih 12 tahun. Terus waktu pandemi nih Bu, waktu pandemi. Nah, kira-kira pandemi ini ada dampaknya nggak terhadap perusahaan Ibu waktu itu? Berdampak sekali ya Pak ya, karena waktu pandemi kan tiba-tiba langsung tutup semua. Nah itu produk-produk kita tuh banyak dari toko-toko tuh dipulangkan, karena kan toko udah nggak buka. Apalagi lagi, ya. pada saat itu kan wisata tuh lagi bagus-bagusnya Pak, lagi ada turis dari China dan banyak gitu kan. Nah waktu pas tutup itu barang-barang tuh banyak dipulangkan dan kita bingung mau jual kemana kayak gitu sih Pak. Nah akhirnya barang-barang toko yang dipulangkan saya bagi-bagiin aja ke tukang sampah, orang-orang yang di jalan. Tapi di situ lihat peluang barunya itu buat makanan jadi yang bisa langsung kita jual. Nah mungkin kita lebih lihat ke peluang-peluang apa yang bisa kita kerjakan untuk menghasilkan uang pada saat itu ya Pak. Jadi itu sih tantangannya. Jadi mungkin kayak banting setir gitu ya Bu ya. Maksudnya dari sebelumnya itu pengolahan makanan yang mungkin apa tadi setengah jadi ya Bu ya kurang lebih ya. Bukan, makanan olahan yang ada daya simpannya kan lebih dari 6 bulan. Oh iya. Tapi tiba-tiba ditutup. Penjualannya udah belum aktif. Mau nggak mau kita harus pikir bagaimana caranya untuk menghasilkan uang kan, supaya karyawan, orang-orang kerja kita, tim kita tuh tidak dirumahkan gitu sih Pak. Jadi untuk olahan sih masih berproduksi. Jadi misalnya 1 minggu itu setiap hari kita produksi. Tapi pas pandemi paling 1 minggu cuma 2 kali. Nah itu dibantu dari Dinas Koperasi juga sama pariwisata yang memesan produk dari UMKM dan mereka tuh kan bagi-bagiin kayak begitu. Jadi itu sangat membantu juga kayak gitu sih Pak. Berarti dalam hal ini pemerintah turut andil juga untuk membantu Ibu dalam survive waktu pandemi kemarin ini ya Bu ya. Betul. Jadi ini luar biasa sekali Bu, dari hal yang kecil dan berangkat dari motivasi Ibu bisa berkembang menjadi usaha yang berdampak besar bagi masyarakat dan terutama bagi para pegawai yang kerja di perusahaannya Ibu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, produk apa nih yang jadi kalau kita sebutkan produk dari Livia Nusa Boga itu yang muncul pertama kali di pikiran orang-orang gitu Bu. Jadi top of mind lah istilahnya gitu. Kalau waktu pertama kali saya buat itu sambaroa dan abon tuna. Itu pertama kali Livia memulai dengan produk itu. Nah, berkembangnya kan kita mengangkat makanan kuliner Sulawesi Utara menjadi makanan olahan. Contohnya sambal cakalang, woku blanga. Kan tadinya cuman lauk tapi kita jadiin makanan olahan. Tapi best sellernya untuk Livia sendiri itu kayak sambaroa, sambal cakalang, sambal tuna. Nah itu sambal cakalang, sambal tuna itu yang yang akan diekspor. Tapi kita waktu itu pertama kali tuh kirim sambal tuna sih ke Singapura waktu itu Pak. Jadi mungkin Livia lebih dikenal dengan sambal ya, karena banyak varian kita yang mengangkat makanan Sulawesi dijadikan sambal. Oh iya, apalagi kan Sulawesi ini emang khasnya sambal ya Bu ya, rica gitu ya. Nah, tadi kan Ibu bilang sempat dikirim ke Singapura, tapi sebelumnya sudah pernah ada penjualan di pasar lokal gak Bu sebelumnya? Atau langsung ekspor memang? Enggak,
emang kita ke lokal dulu kan Pak untuk karena iya. kan kita baru mulai ini dengan pengetahuan yang sangat sedikit. Ibu rumah tangga yang memulai untuk usaha. Di situ kan banyak prosesnya dari produknya lebih berkualitas karena waktu pertama kali buat itu produknya baru 2 minggu udah rusak. Nah ini kan proses kita bagaimana membuat produk kita tuh lebih tahan lama, lebih berkualitas. Nah itu juga proses. Terus jadi kita menciptakan produk-produk itu begitu Pak. Kita prosesnya lumayan panjang untuk terus memasarkan ke toko-toko terdekat dulu oleh-oleh, terus ke toko retail kayak gitu Pak. Nah ini mungkin buat teman-teman UMKM yang lain nih Bu. Ya. Ini kira-kira tantangan utamanya dalam penjualan pasar lokal maupun internasional itu apa sih Bu gitu? Nanti mungkin biar para penonton ini juga bisa belajar dari pengalaman Ibu gitu. Pertama tentunya kualitas produk ya, supaya produk kita tuh waktu kita jual di pasar nasional atau keluar, tentunya produk kita tuh harus punya kualitas yang baik. Contohnya masa simpannya lebih panjang, terus ingredientsnya kita jaga. Nah itu salah satu sih Pak yang harus kita jaga supaya produk kita itu waktu dimakan oleh konsumen itu aman, kayak gitu Pak. Ya, tadi menyinggung soal ingredients berarti termasuk konsistensi dari rasa dari produknya betul. itu sendiri ya Bu ya. Iya. Nah dalam perjalanan usaha Ibu ini kan yang kurang lebih udah 12 tahun nih Bu. Tentunya ada susah dan senangnya ya Bu ya. Nah ini boleh dibagikan sedikit nggak Bu soal tantangan yang besar yang pernah Ibu hadapi selaku pengusaha. Nah ini pertama sih waktu COVID itu tantangan pertama Pak ya, karena di situ kan pasarnya tiba-tiba berhenti, kita harus berpikir bagaimana supaya tetap punya cash flow, terus tim produksi tidak diberhentikan, itu tantangan. Yang kedua adalah waktu kita tuh kena tipu. Sempat kena tipu ini Bu ya? Pernah. Jadi gini. Karena kita tuh mau ekspor ya, biasanya kan kalau UKM tuh mau sekali ekspor. Iya, karena godaan uangnya itu kan lumayan besar ya Bu ya kalau udah ekspor ini ya Bu. Tapi kan kayaknya kelihatan keren gitu kan Pak. Iya. Nah, hati-hati sama diaspora yang nakal. Jadi itu dia suruh kirim barang dulu, tapi dia tidak bayar. Nah itu kan salah satu tantangan juga ya Pak. Waktu itu saya pernah kena sih untuk akhirnya dia nggak bayar, tapi dia mintanya banyak, akhirnya saya nggak kasih. Nah itu kan salah satu jadi modal kita tuh akhirnya keambil kan. Jadi itu pun tantangan untuk kita, bagaimana caranya untuk kita mutar lagi, mulai lagi seperti itu. Nah tadi kan Ibu sempat juga menyinggung soal pernah kena tipu ya Bu ya. Nah bisa dijelaskan kepada penonton Bu sedikit modus dari penipu itu agar bisa terhindar dari modus-modus yang umum digunakan oleh para penipu Bu. Oke. Nah pertama sih pasti dia iming-imingnya mau nggak barangnya diekspor. Terus ini bisa kirim barang ke saya untuk ini. Terus nanti habis barangnya sampai kita bayar seperti itu. Nah akhirnya dia ujungnya nggak bayar gitu Pak. Walaupun misalnya waktu itu saya hampir 10 jutaan sih. Terus dia cuma bayar 500 ribuan. Nah sisanya tuh dia udah nggak bayar. Ini sebagai DP gitu ya 500 ribu ini Bu? Iya kayak gitu Pak. Tapi kan kalau saya pikir saya bodoh juga gitu, kok DP-nya cuma 500 ribu gitu kan. Nah kedua itu saya juga pernah ini di toko retail besar, tapi akhirnya nggak kebayar juga. Nah mungkin kita nggak boleh, kita lebih berpikir pakai logika waktu kita mau menitipkan barangnya kita. Jadi kadang-kadang yang instan itu yang cepat dapat uang, kadang-kadang biasa mereka cuman janji-janji aja. Tapi waktu prosesnya nggak sesuai, lebih baik sih jangan gitu, karena kalau untuk di retail pun harus ada kan MOU kayak gitu Pak, dan harus ada pihak. Nah ini sangat membantu juga kemarin waktu penandatangan MOU dengan Cina, pihak Bank Indonesia juga
mendampingi. Nah, otomatis kan bayarnya tidak berani macam-macam Iya, Pak, karena untuk sudah karena ada pihak ada ketiga otoritasnya ya, Bu, ya. dari pemerintah yang mengawal UKM ini. Iya. Karena waktu diaspora sama yang retail besar itu kita nggak dikawal Pak. Jadi cuman perjanjian antara UKM dengan diasporanya. Iya, hanya dua pihak ya, Bu ya. Nah, waktu itu saya juga masih minim masalah mengenai bagaimana sih ekspor, apa aja yang izin-izinnya seperti itu. Jadi masih minim sekali Pak. Jadi makanya tidak tahu lah. Jadi waktu ekspor pertama itu sempat konsultasi juga dengan Bea Cukai ya, Bu ya? Atau bagaimana Enggak. waktu itu? Enggak. Waktu ketipu enggak Pak, karena kan enggak tahu nih izin-izinnya apa aja, main kirim aja. Seperti itu sih Pak. Jadi akhirnya ya udah, mungkin dari pihak sana ini kayaknya orangnya nggak tahu ini apa rutenya nih mau kemana aja, prosedurnya. Jadi akhirnya sama dia ya udah, karena diasporanya nakal juga gitu Pak. Iya. Mungkin termasuk dalam sindikat juga mungkin ya, Bu ya, mungkin sindikat penipuan UMKM di Indonesia kurang tahu ya sendiri. sindikat apa enggak, cuman ya begitulah. Iya, jadi buat teman-teman UMKM lebih waspada apabila ada pembeli yang ingin membeli tapi janjinya manis Bayar dan mudah dulu, sekali ya, Bu bayar ya. kemudian. Lebih baik sih untuk ekspor bayar lebih dulu. Ya, jadi intinya nggak ada easy money, hal yang terlalu bagus itu dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip, istilah bahasa Inggris itu too good to be true ya teman-teman. Jadi kita jangan terlalu mudah percaya sama hal-hal yang gampang terjadi, apalagi kaitannya soal uang gini. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan Ibu sudah pernah ekspor ya, Bu ya. Nah, jadi sebagai pelaku UMKM, bagaimana pengalaman Ibu sendiri dengan layanan Bea Cukai khususnya dalam mendukung UMKM ini? Bisa diceritakan singkatnya, Bu? Nah, itu saya sangat terbantu waktu bulan Juni itu kita kan lagi pameran ke Brunei. Nah, itu waktu pengiriman barang sangat terbantu sih dengan Bea Cukai, izin-izinnya. Akhirnya kita tahu gitu prosedurnya bagaimana waktu kita bawa barang. Itu harus ada kayak permitnya, terus bagaimana kita menghubungi KBRI, terus dibantu dengan Bea Cukai di Indonesia dan yang di luar kayak gitu. Jadi yang pertama sih kita terbantu karena adanya sosialisasi ya dari Bea Cukai, bagaimana kalau kita membawa barang produk kita keluar atau mengirim, seperti itu sih Pak. Jadi menghindar barang-barangnya ketahan kan. Iya. Jadi sebelumnya sudah konsultasi juga dengan pihak Bea Cukai ya, Bu, yang nggak cuma tiba-tiba Ibu ekspor gitu, tapi sudah ada konsultasi, sudah ada pelatihan, dan sosialisasi sebelumnya ya. Kalau boleh tahu tuh sosialisasinya kapan ya, Bu ya? Aku lupa Pak, karena kan banyak iya. Banyak sosialisasi tentang ekspor, apalagi setelah pandemi kan itu mulai mulai digalakan kembali ya. Bagaimana untuk ekspor keluar. Karena juga kan dalam program dari Presiden juga kita harus mendukung UMKM, gimana caranya bisa lebih maju lagi, karena menurut statistik memang 80% perekonomian Indonesia itu sumbernya dari UMKM, Bu. Iya. Nah, kalau dari Ibu sendiri, apa kesan yang Ibu berikan terhadap pelayanan dari Bea Cukai selama membantu Ibu dalam proses ekspor ini? Kesannya sangat memudahkan kami ya Pak, UMKM khususnya untuk bagaimana prosedur kita mengirim barang keluar, terus pengetahuan baru yang kita dapat supaya kita tuh tidak salah gitu. Karena kan kalau kita berhubungan sama pengiriman ke luar negeri itu kan sangat riskan ya Pak ya. Karena kalau kita kirim banyak tapi izin-izinnya tidak valid, akhirnya barang kita dibalikan, otomatis kan biaya pengiriman kan akan dibebankan ke UKM sendiri gitu, atau dimusnahkan di sana. Jadi itu kami akan terus ini sih Pak. Jadi kan setiap negara itu kan berbeda ya izinnya. Jadi untuk misalnya ke negara Cina ya mungkin nanti setelah dapat PO saya juga akan berkomunikasi nih, berkonsultasi dengan Bea Cukai bagaimana nih izinnya dari Indonesia
dari Manado ke Cinanya. Cina. Apalagi sekarang ada penerbangan langsungnya. Ada penerbangan langsung, Bu. Jadi kalau saya sih learning by doing, Pak. Jadi pas saya butuh, nanti saya akan konsultasi misalnya dari pihak bea cukai atau karantina. Jadi itu sih Pak yang kami lakukan sebagai UMKM ya. Iya. Kayak gitu. Berarti mendapatkan informasi dari bea cukai juga nggak sulit ya, Bu ya? Sekarang enggak ya Sekarang Pak. nggak sulit ya, Karena kan banyak dari internet, YouTube kan kita udah bisa mengakses ya. Iya benar. Dan juga kita juga punya layanan klinik ekspor itu, Bu, di tiap kantor pelayanan bea dan cukai, sehingga buat teman-teman nih para pelaku UMKM yang ingin konsultasi terkait dengan kegiatan ekspor impor bisa langsung datang ke kantor pelayanan bea dan cukai terdekat, tidak dipungut biaya. Nah, itu aku baru tahu sih Pak. Nah iya, itu baru sebenarnya tahu. kita udah punya, Bu. Udah punya ya? Kita udah punya. Jadi setiap kantor pelayanan ini kita punya program namanya klinik ekspor. Nah di situ sebenarnya nggak cuma ekspor aja, bisa bea cukai secara general. Cuman teman-teman UMKM itu nanti bisa kita mudahkan untuk sosialisasinya gitu. Nanti tinggal datang aja ke kantor bea cukai terdekat. Lalu harapan Ibu ke depannya terkait dukungan pemerintah agar UMKM lebih mudah menembus pasar internasional ini gimana nih, Bu? Dukungan kami kalau khususnya di Sulawesi Utara ini adalah pengiriman barangnya masih susah Pak. Kayak kemarin kita kan pameran ke Kinabalu waktu bulan April. Oh iya, waktu masih ada AirAsia itu ya, Bu ya? Enggak, itu malah sudah berhenti. Oh sudah berhenti? Sudah enggak penerbangan, jadi kita lewat Jakarta Pak. Oh waktu jadi lalu. harus dari Jakarta terus ke Kinabalu lagi? Pas pameran itu 1 minggu sebelumnya AirAsia udah tutup ya, Bu ya? Jadi kita lewat Jakarta. Nah itu di situ kita sudah ada yang mau mendistribusikan produk-produk UMKM itu ke beberapa titik di Sabah. Tapi kami masih mencari nih Pak, bagaimana pengirimannya? Karena kan kalau kita hitung-hitung ada sih, tapi mahal. Jadi kalau kita hitung-hitung tidak apa ya, harganya tidak kompetitif karena banyak banget barang dari Cina ya, itu murah Pak. Nah kalau kita harganya nggak bersaing kan otomatis konsumen tuh akan pilih. Betul. Ini kok lebih mahal. Iya, seperti itu. Jadi masih kami pertimbangkan karena kami tidak dapat ini Pak pengiriman armada pengirimannya dari Manado ke Sabah. Begitu juga waktu ke Brunei kayak gitu Pak. Padahal peminatnya di Malaysia yang bagian Borneo itu lumayan banyak ya, Bu ya? Ada sih Pak, kemarin waktu pameran bagus sih responnya untuk produk dari Sulawesi Utara. Ya jadi ini diharapkan bagi maskapai yang mendengar podcast ini agar bisa membuka penerbangan lagi dari Manado ke beberapa kota di Malaysia untuk juga membantu teman-teman UMKM agar pasarnya lebih luas lagi. Begitu ya Bu ya, kurang lebih untuk harapannya. Terutama konektivitas dari Manado keluar ya Bu ya. Nah, kalau boleh dirangkum nih Bu, 3 hal apa yang paling penting agar UMKM bisa bertahan dan berkembang? Karena kan Ibu ini kan sudah 12 tahun, jadi kita anggap juga Ibu ini sudah bisa bertahan dari COVID, dari krisis-krisis yang mungkin ada selama ini. Nah, jadi gimana nih Bu kiat-kiatnya nih? Bertahan ya? Iya, bertahan dan berkembang Bu. Tetap konsisten Pak, walaupun ada kayak COVID terus kena tipu, kita masih tetap konsisten karena kita menjaga konsumen yang di lokal nih, tetap menjaga cash flow-nya, terus bagaimana menciptakan produk kita supaya tetap konsisten secara kualitas, rasa dan inovasinya tentunya kita melihat maksudnya kebutuhan pasar. Kebutuhan pasarnya apa, jadi kita membuat produk itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena kan percuma kita buat produk tapi produk itu nggak ada yang beli. Itu kan supply and demand ya gitu. Jadi memang kita melihat kebutuhan pasarnya. Nah balik lagi ya, jangan menyerah sih Pak kalau misalnya ada masalah di dalam usaha, ya tetap konsisten aja, jangan menyerah, itu aja sih Pak. Jadi melihat masalah itu bukan akhir dari segalanya, tapi sebagai pembelajaran ya Bu ya, bagi pelaku UMKM. Jadi kalau kita lihat kan Ibu juga udah pernah ditipu, artinya dengan kalau ada yang modus seperti itu lagi, maka Ibu tahu nih, oh berarti ini penipu gitu ya Bu ya. Iya betul. Jadi upgrade diri sama produknya Pak. Oh gitu ya, ya produknya juga
harus Harus berinovasi upgrade, terus ya iya. Bu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar Iya. dan selera masyarakat di saat itu. Heeh. Nah, segitu saja podcast kita dengan Bu Yana, cerita yang sungguh menginspirasi. Nah, saya ingin menekankan nih kepada para pendengar, UMKM kita itu memiliki potensi yang sangat besar. Produk lokal kita ini bukan hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga sebagai kebanggaan global. Kuncinya ada pada keberanian untuk bermimpi, kerja keras, dan kolaborasi. Mari kita buktikan bahwa dari Sulawesi bagian utara, dari usaha-usaha kecil yang lahir dari dapur-dapur rumah, bisa lahir produk yang mendunia. Seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Yana, mari kita jadikan UMKM sebagai gerakan bersama demi Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing. Demikian podcast UMKM Bangkit, cerita dari Utara. Terima kasih Bu Yana sebelumnya Sama-sama, sudah Pak. menyempatkan bersama Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian utara. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan pelaku UMKM di seluruh negeri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.